Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nah, hari ini kita masih dapat berkumpul di hari Selasa yang dua hari ini di Majelis Ilmu Musholah Al-Hikmah PT MTI dan pemateri Ustaz Matahari Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, dengan pembahasan atau tema urgensi Al-Quran di bulan Ramadan. Untuk waktu dan tempat kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi syukri alaihi tasdadur rahmat. Afdhalus salati wa assalamu ala Muhammadin sayyidis sadat al-qasim lima asbabu alaina rabbuna min ata'at wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in alladhina naqulu ilaina sunnata bihasan riwayat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan karunia dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga di kesempatan kali ini di bulan yang mulia, di tanggal berapa hari ini? 4 Ramadan ya. 4 Ramadan sama. Yaitu kita berada di tanggal 4 Ramadan 1446 Hijriah, di mana Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita di dalam lapis-lapis keberkahannya. Ada keberkahan bulan Ramadan, ada keberkahan berjamaah, ada keberkahan berpuasa, ada keberkahan Al-Qur'an, dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dalam kehidupan kita di bulan yang mulia ini. Tentu tidak lain adalah ini merupakan bagian dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita, untuk memberikan kehidupan kita itu lebih bermakna sebagai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena waktunya tidak lama, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang satu pembahasan yang mulai berkaitan dengan urgensi Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bukan hanya sebagai objek yang dijadikan bacaan oleh orang-orang beriman. Sifat Al-Quran itu dijelaskan sama Allah itu harus memiliki dua hal, ya, atau bahkan tiga. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan jelas dan lantang di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-185 itu. Allah menyampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan itu sebagai tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Kemudian Allah menyampaikan Al-Quran itu harus meliputi tiga hal. Yang pertama, hudan linnas. Al-Quran itu harus menjadi petunjuk. Wa bayyinatin minal huda. Dan Al-Quran harus menjadi penjelas dari petunjuk itu, wal furqan. Dan Al-Quran itu harus menjadi al-furqan. Al-furqan itu artinya pembeda. Pembeda dari mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Itu dibedakan. Di antaranya itu dengan Al-Quran. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ini, di dalam rangkaian ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Al-Quran, di 183 surat Al-Baqarah sampai 187, itu merupakan rangkaian ayat-ayat yang Allah itu memberikan panduan kepada orang-orang beriman untuk apa yang mereka lakukan di bulan yang mulia ini. Nah, di antaranya itu ketika Allah menjadikan Ramadan itu sebagai bulan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di awal saya ingin menyampaikan kenapa Al-Quran itu menjadi sangat mulia dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu,
Satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal di dunia sampai hari ini itu adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini tidak pernah berganti dari sejak diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sampai dengan zaman kita. Berapa lama? Sudah hampir 15 abad. Itu pun tidak berubah. Surat pertamanya tetap surat apa surat pertamanya? Fatihah. Surat terakhirnya surat An-Nas. Di mushaf kita itu tidak berubah dari zaman dulu Nabi sampai sekarang seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan di dalam ajaran agama-agama yang lain tidak seperti itu. Nasrani mereka punya kitab suci juga yang mereka sebut sebagai Injil. Orang-orang Yahudi pun juga sama. Mereka punya kitab suci yang kitab sucinya mereka sebut sebagai Taurat. Tapi dari kitab suci mereka tidak ada yang otentik dan orisinil terjaga sampai dengan hari ini. Makanya Bapak Ibu kalau melihat di dalam lembaga-lembaga pendidikan, kita akan banyak mendapati tempat-tempat tahfidzul Quran kan? Di mana-mana itu menjamur. Di sini tahfidzul Quran di Bogor, di sebagian tempat hari ini seremonial orang-orang kaum muslimin Indonesia itu dengan penghafal Quran itu sangat luar biasa. Tapi kita nggak pernah mendapati ada tempat tahfidzul Injil, tempat menghafal Injil. Pernah nemu? Tahfidz Taurat misalnya, tempat orang menghafal Taurat. Kenapa mereka tidak bisa menghafal? Karena memang mereka itu bukan umat yang Allah berikan kemuliaan dengan menghafal. Ya, kalau ada penelitian hari ini mengatakan bahwa menghafal itu adalah tidak ramah otak, ya itu sudah saya pastikan 1000% kebatilannya. Bahwa menghafal itu tidak ramah otak itu merupakan penelitian yang batil. Kenapa seperti itu? Loh, Al-Quran bisa dengan sampai kita hari ini itu diantaranya itu di dalam syariat Islam itu kalau bicara syariat itu nggak sembarangan ya. Ada namanya dua istilah dalam ilmu Islam itu yang pertama itu riwayat, yang kedua diroyat. Nah riwayat ini kita berbicara tentang sanad. Makanya ada para penghafal Quran itu mereka tuh sanadnya itu nyambung gitu. Jadi bukan cuma orang hafal Quran bukan. Dia di cross check tentang kebenaran dari hafalannya. Itu Islam. Makanya ketika mereka menghafal itu dipastikan tentang kebenaran dari hafalannya itu orisinal dan 100% yang membuat Al-Quran itu terjaga sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu tentu tahu pernah melihat atau mendengar nama Uzair kan? Uzair itu di dalam Al-Quran itu sebagai Uzair ibn Allah. Uzair itu anaknya Allah, anak Tuhan yang dipersepsikan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi itu menganggap Uzair itu anak Tuhan? Karena Uzair itu satu-satunya orang yang mampu menghafal kitab suci di usia kecil. Menghafal kitab Taurat di usia kecil. Uzair. Makanya mereka itu disembah sama orang Yahudi. Makanya para ulama itu menyampaikan nggak kebayang kalau orang Yahudi di zaman itu hidup di zaman sekarang. Banyak para penghafal Quran itu yang kemungkinan nanti akan mereka sembah. Karena banyak dari mereka itu yang menghafal kalamullah, menghafal Al-Quran. Jadi keutamaan dari Al-Quran itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat ini, Allah itu menjaga keorisinalannya. Ya, keotentikan dari Al-Quran itu tidak pernah berubah sepanjang zaman. Ya. Yang pertama, kemudian selanjutnya, bagaimana yang dimuliakan Allah. Di antara kemudian kenapa kita harus mengkaji Al-Quran, membaca, mempelajari dan mentadabburi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sentuhan kepada orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu dengan ragam kemuliaan. Bapak Ibu tahu ya, ketika Al-Quran ini diturunkan, itu kan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Maka Jibril itu menyandang gelar ya. Jibril itu menyandang gelar sebagai Sayyidul Malaikat, pemimpinnya malaikat. Tugas malaikat Jibril apa? menyampaikan wahyu.
Jibril menjadi mulia di antara malaikat-malaikat yang lain karena Jibril itu bersentuhan langsung dengan wahyu, dengan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan ini sebagai sayyidus syuhuri indallah, sebagai sebaik-baik bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kenapa Allah memberikan bulan Ramadan sebagai bulan terbaik? Karena di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian bagaimana digunakan Allah? Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan bulan Ramadan ini di satu malam, yang satu malamnya ini disebut sama Allah dengan sebutan malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar itu menjadi sebaik-baik malam dari malam-malam yang pernah kita lewati. Kenapa? Karena di malam itu ada malam Al-Quran. Semuanya itu bersentuhan dengan Al-Quran kemuliaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahasa Arab ini dengan afdalul lughat, dengan sebaik-baik bahasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke dunia. Dan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan Al-Quran ini kepada Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai Sayyidul Anbiya, ya, sebagai pemimpinnya para nabi. Karena Al-Quran itu Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Demikianlah orang-orang yang bersentuhan dengan Al-Quran itu Allah lekatkan kemuliaan kepada mereka. Dan kemuliaan ini merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung berikan gelarnya, gitu ya. Bukan gelar yang disematkan dari manusia ke manusia, tapi ini merupakan gelar yang Allah berikan dari Allah Rabbul Alamin kepada manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam pembahasan Al-Quran itu ada sangat banyak sekali. Cuma dalam pembahasan ini saya ingin menspesifikkan bahwa dari hadis Nabi SAW dan riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa Nabi SAW itu kana Rasulullah SAW ajwadun nasi fil khair. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Jadi kata besarnya itu dermawan. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan kedermawanan Nabi SAW itu meningkat ketika datang bulan Ramadan. Jadi Nabi di luar bulan Ramadan itu sudah dermawan, tapi ketika datang bulan Ramadan, kedermawanan Nabi itu meningkat, bertambah. Hina yalqahu Jibril, yaitu ketika Nabi SAW itu ditemui oleh Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailah, dan Jibril itu ketika datang bulan Ramadan, maka Jibril itu selalu mendatangi Nabi di setiap malam bulan Ramadan. Apa yang dilakukan sama Jibril? Wa kana yudarisuhul Quran, di mana Jibril dan Nabi Muhammad SAW itu mudarosah Quran. Mudarosah itu dua arah ya. Kalau antum nyetor Al-Quran ke ustaz itu satu arah, ya antum nyetor hafal. Tapi kalau dua arah itu antum nyetor, ustaz juga nyetor, itu dua arah. Nah itu yang dilakukan oleh Jibril dan Nabi Muhammad SAW, mudarosah Quran, artinya saling belajar Al-Quran. Dari hadis inilah kemudian para ulama itu banyak memberikan turunan ilmu-ilmu yang lain. Di antaranya itu ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Di dalam rangkaian puasa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang berpuasa, fikihnya seperti apa kalau orang sedang sakit, sedang safar, kemudian hukum berpuasanya seperti apa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ya tentang keutamaan dari bulan puasa itu sendiri, sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang hukum doa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Itu rangkaian ayat-ayat yang kita dipandu sama Allah yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan. Ya, ada berbicara tentang puasa, keutamaan bulan Ramadan, kemudian perintah untuk bertakwa, kemudian baca Al-Quran, kemudian doa. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepadaku, maka fa inni qarib,
aku tuh sudah dekat. Ya. Kemudian di dalam pembahasan tentang Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tema keluarga. Nah, ini yang jarang dibahas dan itu yang akan kita bahas. Ramadan dan keluarga. Bagaimana Ramadan dan keluarga itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, para bapak-bapak yang memang sudah berkeluarga, maka di Ramadan yang sudah kesekian puluh ini, ya, kita itu dituntut untuk membuat program untuk bisa kita melewati bersama dengan anak dan istri itu dengan keimanan dan ketakwaan. Sehingga Ramadan itu bukan cuma sekedar tadi seremonial tahunan aja, sesuatu yang hanya berulang setiap tahun. Ya, diawali dengan puasa, dari takjil bareng, tarawih bareng, mungkin sebagian tadarus bareng, ditutup dengan pulang kampung. Bukan itu. Tapi kita diminta sama Allah untuk membuat program bagaimana proses keimanan anak dan istri kita itu di bulan Ramadan itu bertingkat, bertambah gitu. Ya, dari ibadahnya, sedekahnya, Qur'annya, ya, bahkan keilmuan mereka terhadap Islam itu bertambah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala tadi ketika meminta kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan, maka tinggal kita lihat dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala pun juga menjelaskan tentang potret keluarga. Di dalam Al-Quran itu enaknya itu gitu kan, kita tinggal disuruh nyontek aja, tinggal disuruh contoh aja. Dan Al-Quran itu gambaran tentang keluarga itu ada banyak. Ada keluarga yang semuanya soleh itu ada, dari dari cucu, anak, kakek, semuanya soleh itu ada. Ada yang soleh istrinya doang, ada nggak Ustaz? Ada. Ada yang soleh suaminya doang, istrinya belangsak, ada nggak? Ada. Ada yang soleh dua-duanya ada. Suami dan istri soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka di antaranya itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kita di dalam surat At-Tahrim, di akhir ayat surat At-Tahrim itu, di akhir juz 28 ya, sebelum surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tentang gambaran potret macam-macam keluarga. Di sini ada 3 macam keluarga yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai inspirasi besar tentang bagaimana Allah ingin menyampaikan kepada kita tentang keluarga. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu di akhir surat At-Tahrim, 3 ayat terakhir di surat At-Tahrim, Allah menyampaikan, "Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan." Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, Allah memberikan contoh teladan kepada kita melalui 2 keluarga. Yang pertama keluarganya Nabi Nuh dan keluarganya Nabi Lut. Ya. Yang tiga-tiganya ini, keluarga Nabi Nuh dan keluarga Nabi Lut. Kemudian yang ketiganya itu Allah memberikan perumpamaan tentang keluarganya Fir'aun. Kemudian yang keempat nanti Allah menutup dengan keluarganya Imran. Ada Pak Imran? Nah ini yang lebih sakit Ustaz. menarik nih, nama itu dimasukin sama Allah jadi nama surat. Ya. Jadi ada 3 perumpamaan. Yang ketiga-tiganya ini adalah tipe keluarga yang ada di masyarakat kita ini. 3 tipe keluarga ini ada di tengah masyarakat kita. Tipe pertama dan kedua ini adalah tipe yang seharusnya bukan merupakan tipe keluarga kita. Karena Allah berharap dengan perumpamaan yang ketiganya itu, keluarga muslim itu bisa mengambil contoh, mengambil ibrah dan pelajaran, sehingga menjadikan keluarganya itu seperti keluarga yang ketiga. Gimana keluarga yang ketiga itu? Nanti antum lihat yang di aplikasi Al-Quran, di handphonenya ada aplikasi Al-Quran, bisa dibuka di surat At-Tahrim, ayat yang paling terakhir, 3 ayat terakhir dari surat At-Tahrim. Allah berfirman, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'an wa qila udkhulan nar ma'ad dakhilin." Allah itu memberikan perumpamaan kepada kita melalui 2 fenomena keluarga. Yang pertama keluarganya Nabi Nuh dan keluarganya Nabi Lut. Gimana keluarga ini? Keluarga ini
suaminya soleh, istrinya durhaka. Maka disebutkan istri-istrinya Nabi ini kafir. Siapa? Yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Karena tahta abadain min ibadina sholihin, di mana dua istri ini dibimbing oleh dua suami yang soleh. Wong dua suaminya itu bukan orang soleh biasa, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Falam yughni anhuma min Allahi syai'a wa qila dakhulan nar ma'dakhilin. Bahkan di terakhirnya itu Allah Subhanahu wa taala di ujung ayatnya itu berfirman wa qila dakhulan nar ma'dakhilin, dan dikatakan kepada dua istri itu, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama dengan orang-orang kafir. Ya, dan ini tipe keluarga dengan suami yang sangat baik, suami yang sangat soleh, tapi istrinya itu tidak baik. Istrinya itu tidak soleh, bahkan istrinya kafir. Nabi Nuh alaihissalam, Bapak Ibu yang diberkahi Allah, dalam hal ini itu menjadi contoh untuk kemudian kita jadikan sebagai pelajaran. Di antara itu nanti dalam surat Hud. Di dalam surat Hud itu Allah menjelaskan juga lebih detail tentang perjalanan kisah Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh itu sudah berada di dalam kapal itu, kalau kita hari ini banjir yang sedang melanda Jabodetabek hari ini, di Bekasi itu banjir, masya Allah, sampai orang mengungsi di lantai 2 itu 4 meter, subhanallah banjirnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran buat saudara-saudara kita di bulan Ramadan ini dengan ketabahan dan rasa sabar. Tapi banjir di Nabi Nuh itu lebih daripada itu, Pak. Banjir di zaman Nabi Nuh, Allah SWT menyampaikan wahiyya tajri bihim fil mawjin kadziban, bahwa banjirnya itu bukan 4 meter 10 meter, banjir yang ombaknya itu setinggi gunung. Berapa meter itu? Tinggi gunung ribuan, 300 dpl. Iya, itu hitung aja tuh. Kalau gunungnya Gunung Semeru banyak tuh 3000-an sekian meter gitu loh. Makanya Nabi Nuh itu bikin kapal, yang kapalnya itu saya pernah tanya ke Sekolah Angkatan Laut itu di Kodamar itu. Pernah nanya, Pak, ahli kapal, ahli perkapalan kita hari ini, bisa gak ya bikin kapal yang kapalnya itu segede kapalnya Nabi Nuh? Karena tadi kapalnya Nabi Nuh itu bukan cuma modal gede doang. Kalau cuma gede doang kan dihantam ombak dikit hancur buat apa? Ombaknya kapalnya Nabi Nuh udah gede, kokoh deh. Sehingga ketika orang-orang yang berada di atasnya itu bisa masuk, mereka bisa menampung dan menyelamatkan mereka dari banjir ombak itu. Karena yang di atas kapal Nabi itu para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang zaujain dan kamilain. Dia itu yang ada di dalam kapalnya Nabi Nuh itu berpasang-pasangan. Nah, berpasang-pasangan ini berbeda pendapat, ada berapa pasang. Ada yang mengatakan 8 pasang, 12, 40, bahkan 80. Kalau 8 pasang, berarti ini merupakan Nabi Nuh, istri dan ketiga anaknya. Dan itu saja sudah sekian pasang. Nanti belum hewan-hewan itu, jerapah, singa, hewan-hewan semua itu masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh. Jadi bukan cuma kapal biasa gitu. Ini kita kapal gede, nampung sampai hewan-hewan itu juga bisa masuk. Ombaknya segini gunung. Maka dalam kondisi seperti itu, kita digambarkan sama Allah itu dengan fenomena, ya, di mana Nabi Nuh itu melihat salah satu dari anaknya itu yang ditenggelamkan sama Allah. Siapa nama anaknya Nabi Nuh itu? Namanya Kan'an atau Yam. Itu anaknya Nabi Nuh itu yang tenggelam. Kenapa? Karena anaknya Nabi Nuh itu berbeda visi, kan? Dia ini ngikut ibunya tadi, ibunya yang kafir tadi. Maka begitu anaknya ini diminta sama Nabi Nuh untuk naik atas kapal, anaknya ini dengan keterbatasan ilmunya mengatakan, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Enggak deh, aku mau naik ke atas gunung aja, karena gunung itu tinggi dan itu bisa menyelamatkanku dari ombak. Oke, ternyata ombaknya itu malah setinggi gunung. Mereka akhirnya tidak punya lagi tempat untuk berteduh dan untuk kemudian bersandar. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, maka kemudian
Allah menyampaikan wala Nuh rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haqqu wa anta ahkamul hakimin. Nabi Nuh itu memanggil kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, sungguhnya yang tenggelam itu anakku, ibni min ahli, dan dia itu dari anak keturunanku. Wa inna wa'daka al-haqqu, kau kan yang maha berjanji, wa anta ahkamul hakim, dan kau yang maha membuat hukum. Ternyata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman yang mengatakan qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia itu bukan termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih, sesungguhnya dia itu adalah amal yang tidak soleh, karyamu yang tidak baik. Jadi Allah itu sudah memberikan teguran kepada Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun beliau sebagai seorang nabi, tapi beliau ternyata punya masalah dalam mendidik keluarga. Jadi, sekelas Nabi kan seharusnya dia menjadi role model, menjadi contoh teladan kita dalam segala aspek kehidupan. Tapi ternyata ada Nabi itu yang gagal di dalam keluarga. Di antara itu ada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi antaranya beliau gagal mendidik anak berikut istrinya. Ya. Dan ini merupakan tipe yang pertama, tipe yang tidak baik. Kemudian tipe yang kedua, sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tahrim itu membuat perumpamaan tentang orang yang beriman. Di mana yang beriman itu adalah imra'atu Fir'aun, istrinya. Siapa namanya Fir'aun? Bukan. Jangan sampai salah nama istri orang. Jangan sampai salah sebut. Asia, bukan Aisyah ya. Aisyah istri istri Nabi SAW. Asia bintu Muzahim. Ini istrinya Fir'aun yang orang soleha, perempuan soleha, karena menyelamatkan Nabi Musa itu dari pembunuhan yang ingin dilakukan oleh Fir'aun. Nah, Asia bintu Muzahim ini punya suami yang kita semua sudah tahu. Ini suaminya ini sudah berada di puncak kekafiran gitu. Kenapa? Karena Firaun ini satu-satunya orang di zaman itu yang berani memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Sementara istrinya dia bisa mematikan. Ya, udah suaminya si puncak kekafiran tadi. Istrinya itu disebut sebagai orang yang beriman. Bahkan dalam doanya itu dia mengatakan, di dalam doa Asia itu di surat Tahrim itu, Asia itu memanjatkan doa, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah, ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di surga. Yang diminta sama Asia itu, ini menarik. Asia itu enggak meminta, ya Allah, bangunkan untukku rumah yang gede di surga, villa gitu. Cuma Asia yang ingin ditekankan sama Asia, istrinya Firaun itu, ya Allah, rumahnya nggak apa-apa deh, mau bentuk berapa kayak mau seberapa kecil segede nggak masalah. Yang penting itu indahkan di sebelahmu, di sisimu ya Allah. Kenapa Asia itu mendapatkan kemuliaan itu? Karena Asia ini disebut sama Nabi SAW, ya, merupakan afdhalun nisa'i al-jannah, wanita terbaik yang ada di surga nanti. Di surga itu nanti sama Nabi SAW disebutkan wanita terbaik. Ada 4 wanita terbaik. Yang pertama Khadijah, yang kedua Maryam, yang ketiga Fatimah, yang keempat Asia. Jadi Maryam dan Asia ini merupakan 2 orang di luar keluarganya Nabi. Kalau Khadijah istri Nabi, Fatimah anaknya Nabi. Tapi kalau Maryam sama Asia ini 2 orang mulia. Makanya nih Pak, di surga itu ada satu tempat yang tinggi, namanya Wasilah sama Fadilah. 2 tempat ini tidak bisa dimasuki oleh siapapun kecuali Nabi itu minta doa. Kalau istilah terjemahan kasarnya itu Nabi itu minta bareng terus sama kita, Pak. Antum doain aneh, nanti di akhirat antum dikasih syafaat. Itu terjemahan kasar itu kayak gitu. Kenapa seperti itu? Makanya kita di antara doa habis azan itu, kita kan habis azan itu kan disunahkan untuk baca doa setelah azan. Gimana doa setelah azan? Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Nah, ati Muhammadil wasilah wal fadilah, itu 2 wanita ini.
Yang lain mengatakan wasilah itu Maryam dan fadilah itu Asiyah. Dan itu yang kita doakan setiap kali setelah azan itu, untuk diberikan kepada Nabi Muhammad, ati Muhammadanil wasilata wa Fadilah. fadilah. Ya Allah, berikan kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW itu wasilah dan fadilah. Para ulama menyampaikan bahwa wasilah ini adalah si Maryam, fadilah itu adalah Asiyah. Karena nanti begitu di surga, dua perempuan ini, Maryam kita tahu, Maryam suaminya siapa? Nggak ada Pak Maryam, nggak ada. Maryam ada, Pak Maryam ada. Begitupun Asia. Asia itu suaminya kafir, Fir'aun. Nanti begitu di akhirat, Fir'aun masuk surga tuh enggak? Hah? Fir'aun Enggak masuk surga, gimana masuk surga? Kerak Kafir. kerak neraka dia. Nah akhirnya Asia dan Maryam itu kan tidak punya pasangan. Karena kita tahu bahwa di surga itu setiap orang itu berpasang-pasangan. Di mana nanti istri-istri itu akan dipasangkan oleh suami terakhir mereka. Misalnya antum meninggal, jangan antum, orang lain misalnya meninggal. Misalnya ada laki-laki meninggal, kemudian istrinya nikah lagi. Nah maka istrinya itu akan dibangkitkan sama Allah dengan suami terakhirnya. Iya. Makanya antum sebelum meninggal nitip wasiat. Kalau antum memang benar cinta sehidup dan semati kan gitu ya, jangan nikah. Nah, yang jadi masalah itu kalau istrinya masih muda itu, antumnya sudah tua gitu. Hari ini ada orang nikah usianya udah 60 tahun, istrinya usia 20 tahun. Kalau suaminya sesoleh Utsman bin Affan, mungkin kita bisa bilang maklum namanya. Utsman bin Affan itu punya istri, namanya itu siapa namanya istri? Si Pulan. Beliau ini itu terkenal kecantikannya seantero Arab ya. Jadi sudah ijma nih, cantiknya itu cantik ijma. Karena ada perempuan yang cantiknya itu masih khilaf gitu. Cantik ya, satu bilang cantik, satu enggak. Tapi kalau istrinya Utsman bin Affan Sepakat udah. sepakat, satu Arab itu bilang dia cantik. Karena kenapa? Karena yang bikin kecantikan itu gigi gingsul yang ada di giginya si istrinya Utsman itu. Utsman itu usia 80 tahun, istrinya itu baru usia 20-an tahun, 80 tahun. Begitu Utsman meninggal, istrinya ini sudah banyak datang yang melamar, ingin datang sahabat. Yang sahabat yang datang enggak, bukan sahabat ecek-ecek ya. Abu Bakar datang, Umar, sahabat kibar semua, sahabat senior semua, tapi ditolak sama istrinya siapa namanya. Nah kemudian istrinya ini karena banyak yang suka itu dan yang membuat orang-orang itu tertarik sama perempuan ini gara-gara gigi gingsulnya, akhirnya beliau itu mematahkan gigi gingsulnya supaya orang-orang itu tidak lagi minat teman. Ternyata begitu dipatahkan makin cantik. Tapi ternyata kedudukan Utsman bin Affan tidak ada yang mampu menggoyahkan di hati perempuan muda ini, anak muda ini, yang akhirnya membuat dia itu tidak menikah lagi pasca Utsman bin Affan itu wafat. Si muda juga bisa dia. Itu kalau laki-laki itu punya sentuhan sekelas Utsman, sudah 80 tahun, perempuannya 20 tahun tapi tidak mau lagi menikah. Kenapa? Karena rasa cinta yang diberikan sama Utsman itu sudah cukup. Lalu bayangkan ya, kakek-kakek nikah sama muda. Hari ini kalau mereka nggak punya ilmu tentang pernikahan, isinya cuma pemanfaatan uang aja biasa. Gitu ya. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu tentang Maryam. Saya mau sama di mana Maryam ini putrinya Imran. Dan Imran ini merupakan salah satu dari orang yang mulia. Disebutkan oleh para ulama itu Imran itu bukan nabi, Pak. Tapi kok bisa? Imran itu namanya ada di dalam surat. Kenapa enggak surat Iwan surat Iwan? Kenapa enggak surat apa gitu? Surat Ali Muhammad gitu misalnya, atau Ali Ibrahim gitu. Surat Ibrahim Muhammad ada surat Muhammad. Yusuf surat Yusuf. Kenapa enggak
surat keluarga Yakub gitu. Enggak ada, tapi surat Ali Imran. Ali Imran itu artinya keluarganya Imran. Itu nanti bisa dibaca di dalam surat Ali Imran di surat 33 itu. Tentang pemulihan itu. Allah memilih keluarga Imran. Kenapa keluarga Imran mulia disandingkan dengan para nabi? Karena Imran ini walaupun sudah meninggal, tapi Imran memberikan sentuhan yang sangat tidak sederhana kepada istrinya itu. Nah, istrinya Imran namanya Siapa bro? Rumah sampai tinggal. bukan Bu Imran, itu jangan bilang Bu Imran. Nama istrinya Imran itu Hana bintu Fakut. Betul gak Pak Imran? Ada Zobatu minal iman. Imran itu istrinya namanya Hana bintu Fakut. Nah, dari Hana ini lahir nih Pak satu orang mulia namanya. Siapa anaknya Imran ini? Udin. Siapa anaknya Imran? Maryam. Maryam tadi cewek. Maryam itu anaknya Imran. Nanti Maryam itu sama Allah ditiupkan ruh di dalam janinnya, namanya Nabi Isa. Atau bayangin, dari orang nggak terkenal itu, Imran itu bukan nabi, orang soleh pun juga biasa, orang biasa aja. Tapi karena pendidikan dia terhadap keluarganya itu luar biasa, kalau bahasa kita itu parentingnya hari ini luar biasa, maka Allah Subhanahu Wa Taala angkat keluarganya itu disandingkan dengan keluarga para nabi, bahkan dijadikan nama surat. Kalau Nabi Ibrahim dijadikan keluarganya wajar nabi, makanya di dalam sholawat kita, kan kita baca sholawat itu di akhir surat, di akhir at-tahiyat kita, ayat akhir aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali. Nah, kalau Ibrahimnya kita sholawatin wajar, wong Nabi kita sholawatin wajar. Kok keluarganya kecipratan? Paham maksudnya? Mulia sekali. Karena mulia Nabi Ibrahim, dan itu tugas besar laki-laki itu. Tugas besar laki-laki. Hari ini laki-laki nggak jelas. Hari yang besar di keluarga itu nggak ada mereka. Kalau mereka meninggal aja. Istrinya itu juga paling seminggu lah lupa ya. Anak juga sama, nggak pernah ngobrol sama bapaknya. Yang penting semua kecukupan tercukupi, karena bapaknya cuma tahu nyari uangnya doang, Pak. Gitu. Nah, kalau cuma tugas suami nyari uang doang, mah enak kita, nggak bakal dituntut kita sama Allah. Ayo tugas antum itu qawwam ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Qawwam itu bukan cuma nyari uang. Nyari uang itu cuma sebagian tugas qawwam, sebagian. Antum yang didik keluarga, tadi itu bikin program, antum yang mengayomi, mendidik, itu semua tugas laki-laki. Berat ya? Berat jadi laki-laki orang itu. Ini memang kajian laki-laki, spesial kan antum. Ayo Bu, tutup Bu, kupingnya Bu. Kalau kamu ibu-ibu lagi ngerekam ya, tapi lagi di forward ke laki-laki sendiri. Nah, ketika laki-lakinya itu kehilangan kuamah di dalam rumah tangga, kita bisa melihat dari kehilangan fungsi mereka di rumah itu. Keberadaan mereka itu seperti tidak ada. Kalau dalam bahasa syariat itu wujuduhu ka'adamihi. Adanya itu seperti nggak ada. Ada nggak ada sama aja. Jadi bukan menafikan antum nggak boleh nyari nafkah, ya nafkah wajib. Ya. Tapi bukan cuma itu tugas kita. Kita mendidik, mengayomi, memastikan keluarga kita itu ku anfusakum. Nah, itu memastikan keluarga kita. Dan itu tugas laki-laki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini banyak nih Pak materi ya Pak tentang keluarga. Dan Mantap. ya, kita memiliki waktu yang terbatas, dan insya Allah kita cukupkan sampai di ini berkaitan dengan keluarga yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan keutamaan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan melalui bulan Ramadan 1446 Hijriah ini sebagai momentum perubahan bagi kita, keluarga kita, untuk menjadi hamba-hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin hamba-hamba yang menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bisa keluar dari bulan Ramadan ini sebagai orang-orang yang disebut sama Nabi SAW sebagai orang-orang yang dengan keimanan iman wa ihtisaban, orang yang akan memiliki keimanan yang kuat dan juga dengan kesadaran yang tinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada yang mau bertanya atau masih kita dulu? Ada bertanya. Ayo, Silakan. Pasangan Reko. Ustaz. Masam. kalau tadi disebutkan seorang istri akan dibangkitkan oleh Allah dengan suami terakhirnya. Terus bagaimana dengan suami? Temennya. Nah, contoh dia yang berpoligami atau yang ditinggal istrinya kemudian menikah lagi, bagaimana dengan suami itu aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Pak, laki-laki yang di sini. Lagi ancang-ancang ini. Laki mau di mana-mana tuh pembahasannya kayak gitu. Nggak jauh-jauh. Saya mewakili Bapak ini. Tolong disimak Pak. Iya, memang laki-laki itu memiliki keutamaan tadi dibanding perempuan tadi. Karena laki-laki itu ada sebuah asar riwayat itu yang menyebutkan nanti mereka akan dinikahkan oleh bidadari-bidadari di surga. Amin. Istri yang baik. Cuma wallahu alam, Pak, kedudukan dan kondisi seperti apa di surga itu wallahu alam. Saya pun juga tidak tahu tentang kondisi yang realnya seperti apa. Ya, belum. Apakah mereka nanti kemudian dinikahkan dengan bidadari dan sebagainya, kalau kemudian di dunia itu istrinya itu menikah lagi dengan laki-laki lain. Cuma Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan ini sebenarnya temanya itu bukan apakah kita menikah dengan bidadari dengan itu nomor 18. Karena secantik-cantiknya bidadari nanti di surga itu adalah istri kita. Secantik-cantiknya bidadari di surga itu adalah istri kita. Ini buat ibu-ibu sekarang. Kalau tadi buat laki-laki, sekarang buat Ibu-ibu. Kenapa secantik-cantiknya bidadari? Itu bidadari di surga aja pada apa istilah kita insecure ya. Bidadari pada insecure sama ibu, istri-istri. Tentu istrinya di sini istri yang definitif ya. Ya, artinya definitif itu istri yang soleha, dia menjalankan tugasnya sebagai seorang istri yang melayani suami, menjaga kehormatan ketika suami tidak ada, soleh, gitulah. Itu suami istri yang kayak gitu. Kalau istri-istrinya membangkang ya sama aja gitu. Jadi yang dimaksud dengan para bidadari insecure, mereka pada minder melihat istri-istri itu adalah ketika mereka menjalankan tugas dan fungsinya di dunia. Makanya tugas istri itu gampang tapi berat. Gimana? Gampang tapi berat itu gimana? Tugas mereka itu hanya ya idza sholatil mar'ah khamsaha. Kalau perempuan itu menunaikan sholat lima waktunya, wa ta'at zaujaha, kemudian dia mentaati suaminya. Hati suami aja, maka dia akan dikatakan kata Nabi SAW itu, ya udkhilul jannah min abwabi syi'ti, maka masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu yang mana. Gini Pak, jangan sembarangan. Pintu surga itu memang ada banyak, tapi setiap pintu surga itu ada klasifikasinya. Kalau kita tuh ada kriterianya. Ada pintu surga yang khusus buat orang-orang yang sering berpuasa. Dia bukan puasa Ramadan, puasa sunnah, Senin Kamis, Ayamul Bid, bahkan puasa Daud. Sekarang puasa, besok enggak, besoknya puasa lagi, besoknya enggak lagi, terus rutin gitu. Itu orang yang masuk dalam pintu surga, masuk pintu royan. Itu enggak bisa dimasukin oleh orang-orang yang dengan ibadah yang lain. Cuman khusus orang yang suka berpuasa. Ada orang yang masuk puasa itu khusus pintu tahajud. Tahajud dijor-jorin terus. Orang masuk pintu surga itu melalui pintu sedekah itu juga ada. Jadi pintu surga itu ada banyak. Tapi jangan sampai dari banyaknya pintu surga itu nama kita tuh nggak ada di sana. Bahaya. Pintu surga ada berapa? 8. Tahu dari mana? Ya betul, pintu surga itu ada 8. Pintu surga itu ada 8. Ada banyak pintu surga tadi. Jangan sampai nama kita itu nggak tercantum di list nama surga itu ketika kita mau masuk. Begitu masuk mau boarding gitu. Masuk nama itu salah. Bukan di sini nomor tuh. Coba cek di pintu lain gitu. Di cek pintu lain oke habis nggak ada. Begitupun dengan istri kita juga sama. Anak-anak kita pun juga sama. Itu tugas kita. Tugas kita yang memastikan bahwa nama-nama kita, keluarga kita itu ada di dalam list-list itu. Jadi tadi bahasa alam tentang kondisi mereka itu nanti akan dinikahkan dan bidadari dan sebagainya alam. Tapi yang pasti adalah kita memastikan kondisi kita dan keluarga kita itu semuanya sama-sama masuk surga.
karena akan menjadi sesuatu yang awkward tadi. Kalau suaminya di surga, istrinya di neraka, atau kebalikannya, istrinya di surga, suaminya malah di neraka. Waliyadzubillah. Maka kita banyak berdoa kepada Allah di dalam doa yang sering kita baca itu, Pak. Ini salah satu doa yang sering saya anjurkan antum baca di bulan Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Atau perhatikan redaksi doanya. Ini doa ini di dalam surat Al-Furqan di ayat terakhir tentang ibadur rahman. Allah menggambarkan Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah anugerahkan kepada kami pasangan dulu atau keturunan dulu? Pasangan dulu. Rabbana hab lana min azwajina baru wa dzurriyyatina. Pasangan yang menyejukkan mata itu didahulukan sama Allah. Kenapa? Itu karena agar suami dan istri itu selesai dulu urusan mereka. Suaminya selesai menjadi tugasnya sebagai seorang suami, istri pun selesai menjadi tugas sebagai seorang istri. Kalau azwaj ini sudah selesai saling menyejukkan mata, laki-laki menyejukkan mata bagi istrinya. Jadi kalau istri memandang suami itu sejuk gitu. Antum pun juga sama, memandang istri sejuk. Indikator sejuk itu apa? Antum memandang istri, antum pulang ke rumah nanti, atau ibu pulang ke rumah melihat suami. Indikator sejuk melihat pasangan itu apa? Geleng-geleng kepala sih, masya Allah. Bukan nasi yang kerja Karena online. kepala itu ada banyak tafsir itu. Ada yang bilang astagfirullah. Masya Allah, dia selalu masya Allah. Ini cicilan. Apa Pak indikator kesejukan atau mandang Senyum lah, Pak. Mesem-mesem sendirian kali ya. Senyum bisa. Ya, mesem-mesem Nah, indikator sendirian. yang disebutkan sama para ulama, antum sejuk pandang pasangan itu ketika antum memandangnya mengeluarkan air mata. Masya Allah. Air mata itu ada dua di ilmu ini. Ada air mata yang hangat, ada air mata yang dingin. Pernah protes melihat pasangan antum sampai nangis, air matanya itu air mata dingin atau hangat? Nah, Hangat. itu nanti antum cek langsung di rumah. Istri sampai rumah marah-marah gitu. Itu antum nangis juga sama saya. Tapi antum ini benar nih, Pak. Ini saya serius ini. Ini saya serius ini. Antum pegang apa namanya? Air matanya pegang. Itu dingin atau hangat? Nah, saya lupa ya. Kalau dingin itu apa, kalau hangat itu. Cuma ada indikator tadi. Kalau hangat itu baik, kalau enggak dingin itu sebaliknya, gitu dan sebagainya. Cuma tadi kalau kita memandang itu dengan kesejukan dan sebagainya itu di antara indikator dengan mengeluarkan air mata. Artinya kita tuh bahagia, kita senang. Tapi kalau pasangan kita juga ngejengkelin gitu, istrinya justru marah-marah gitu. Megang. Kita juga harus juga tetap Baru sampai rumah belum bayar mana? Titipan mana Pak? Aduh, apa lagi titipan? belum lepas sepatu juga. Kita udah kabur lagi. Sudah banyak tuntutan. Nah, gitu Pak. Demikian kita panjang tadi. Iya Pak, panjang. Gitu Pak. Kayaknya Pak pengalaman pribadi kayaknya. Ustaz, sisa 2 menit Ustaz. Iya, satu pertanyaan. Al-Quran itu kan kalamullah yang memang sudah nggak bisa terbantahkan. Ya, karena bahasanya Arab, kadang kita punya terjemahan. Itu letterlek seperti itu terjemahannya. Nah, pertanyaan saya, kapan dimulainya muncul tafsir untuk memperjelas isi setiap ayat? Tafsir itu sudah ada dari sejak zaman para sahabat. Jadi menafsirkan ayat itu, mereka itu ada sahabat-sahabat yang ketika ayat itu turun, orang itu ada di situ. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, itu sahabat-sahabat yang dia tahu asbab nuzul. Kenapa ayat ini turun, ngomongin siapa, kenapa latarnya ini kenapa turun, itu namanya asbab nuzul. Itu mereka tahu. Jadi nanti dari sahabat ini punya tafsir-tafsirnya itu. Nanti ini agak panjang saya membahasnya. Cuma nanti saya ringkasnya itu. Oke, 1 menit ya. Saya ringkasnya itu dari kitab-kitab tafsir yang kita tahu, Ibnu Katsir, Al-Tabari, kemudian Al-Qurtubi, Al-Baghawi. Itu mereka disebut dengan tafsir-tafsir Hindu. Tafsir Hindu itu adalah semua tafsir-tafsir kita ini. Aku mau tafsir siapa? Tafsir Indonesia? Hamka. Yang sekarang Quraisy Shihab. Itu mereka ninduknya ke tafsir itu, Pak. Ke tafsir Al-Qurtubi itu tafsir induk para ulama. Nanti dari turutan itu, nanti ada muncul-muncul tafsir-tafsir yang lain. Tafsir dari corak bahasa itu ada lagi. Jadi
membedah ayat Al-Quran dari sudut pandang bahasa. Kenapa kok di sini kok ada Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh? Ada yang ma-nya disebut 2 kali dan cuma sekali. Subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Ma-nya enggak ada. Nanti itu dicari sama ulama, kenapa kok ada di sini enggak ada. Ada ayat-ayat yang di sini pakainya, di sini enggak pakainya dan sebagainya. Itu tentang tafsir dari corak bahasa. Ini ada yang tafsir dari segi hukum. Ayat ini berbicara tentang hukum apa? Pasal 1, 2, 3, 4 itu ada. Sejak kapan mulai tafsir? Sejak dari para sahabat. Karena mereka yang mengawali kenapa ayat ini turun dan sebagainya itu mereka tahu. Kemudian mereka mengajarkan kepada muhajirin, atau dan sebagainya. Itu Allah Islam. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tutup dengan doa dari doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di taklim minggu depan insyaallah.